Selamat pagi, perkenalkan nama saya Madita Siduyani dari kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Mesuji Raya. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Indeks Harga Mata Pelajaran Ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Indri Astuti SPD. Tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan pengertian indeks harga. 2. Mengidentifikasi tujuan perhitungan indeks harga. 3. Menjelaskan jenis-jenis indeks harga. 4. Menerapkan metode perhitungan indeks harga. Dari tujuan pembelajaran yang saya sampaikan sebelumnya, adapun materi yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Pengertian indeks harga. 2. Tujuan perhitungan indeks harga. 3. Jenis-jenis indeks harga. 4. Metode perhitungan indeks harga. Pengertian indeks harga. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu angka indeks itu apa sih? Angka indeks adalah perbandingan antara dua angka pada periode waktu yang berbeda. Lalu, indeks harga itu apa sih? Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata tahun dasar. Nah, tahun dasar yang digunakan ini adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Pada prinsipnya, untuk mengetahui datanya bebas, tetapi agar hasil perhitungannya rasional, tahun dasar yang digunakan ini sebaiknya adalah ketika ekonomi perekonomian dalam keadaan stabil dan tidak terlalu lama dengan tahun yang akan dihitung. Nah, berikut ini contoh nyata dari indeks harga tersebut, yaitu pada harga daging ayam akan naik jika mendekati Lebaran karena orang membutuhkan daging ayam tersebut untuk dibuat opor dan lain sebagainya. Tujuan perhitungan indeks harga. Perhitungan angka indeks sebelumnya bertujuan untuk mengatur secara kuantitatif terjadinya suatu perubahan dalam dua periode yang berlainan. Berikut ini beberapa tujuan perhitungan indeks harga. 1. Untuk mengetahui perkembangan harga barang dan jasa. Dengan indeks harga konsumen, maka konsumen dapat membandingkan harga barang dan jasa dari tahun ke tahun. 2. Untuk mengukur biaya hidup sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya UMR dan UMK. 3. Untuk mengetahui laju inflasi suatu negara, indeks harga konsumen digunakan untuk mengatur inflasi. 4. Dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kebijaksanaan di masa yang akan datang, terutama kebijaksanaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Jenis indeks harga. Ada 3 jenis indeks harga yang digunakan di Indonesia, yaitu 1. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen dihitung dengan menggunakan data harga konsumen. Apa yang dimaksud dengan harga konsumen? Harga konsumen adalah barang-barang yang diperdagangkan secara eceran untuk dikonsumsi. 2. Indeks harga perdagangan besar. Harga yang digunakan dalam indeks harga perdagangan besar adalah harga produsen. Indeks ini bukan digunakan untuk perubahan kualitas, kuantitas, atau penjualan, melainkan untuk mengukur perubahan harga selama dua periode. 3. Indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Indeks harga yang dibayar petani yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang atau jasa yang dikonsumsi oleh petani. Indeks harga yang diterima petani yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang atau jasa yang dikonsumsi oleh petani. Rasio perbandingan antara indeks harga yang dibayar petani dengan indeks yang diterima petani dalam kurun waktu tertentu disebut rasio paritas. Metode perhitungan indeks harga. Ada 2 rumus metode perhitungan indeks harga, yaitu A. Indeks harga agregatif tidak tertimbang. Apa yang dimaksud metode tidak tertimbang? Metode tidak tertimbang ialah metode yang tidak menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Ada 2 jenis metode tidak tertimbang, yaitu sebagai berikut. 1. Metode agregatif sederhana. Rumus perhitungan indeks harga agregatif sederhana adalah sebagai berikut. IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Keterangan IA sama dengan indeks agregatif sederhana. PN sama dengan harga tahun tertentu. PO sama dengan harga tahun dasar.
2. Metode rata-rata relatif harga. Rumus metode rata-rata relatif harga adalah sebagai berikut. IRH sama dengan sigma PN dibagi PO dibagi N dikali 100%. Keterangan IA sama dengan indeks rata-rata relatif harga, N jumlah tahun tertentu, PN harga tahun tertentu, PO sama dengan tahun dasar. B. Indeks harga agregatif tertimbang. Metode tertimbang menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Terdapat dua metode, yakni metode Laspers dan metode Pasce. 1. Metode Laspers, perhitungan indeks harga dengan metode Laspers menggunakan rumus sebagai berikut. IL sama dengan sigma PN QO dibagi sigma P QO dikali 100%. Keterangan IL sama dengan indeks Laspers, PN sama dengan harga pada tahun berjalan, QO kuantitas tahun dasar, PO sama dengan harga tahun dasar. 2. Indeks Pasce. Angka indeks Pasce adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun N tahun yang dihitung angka indeksnya atau QN. Perhitungan indeks harga dengan metode Pasce menggunakan metode berikut ini. IP sama dengan sigma PN QN dibagi sigma PO QN dikali 100%. Keterangan IP sama dengan indeks Pasce, PN sama dengan harga pada tahun dasar, QN sama dengan kuantitas per tahun berjalan, PO sama dengan harga pada tahun dasar. Contoh soal indeks harga agregatif tidak tertimbang. Di sini ada tabel. Nama barang satu beras pada tahun 2014 ini harganya itu sebesar 6.000. Sedangkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 6.500 dan seterusnya. Berdasarkan data tabel di samping, jika tahun 2014 dijadikan tahun dasar, berapa indeks harga tidak tertimbang pada tahun 2015? Nah, di sini ditanyakan itu kan indeks harga tidak tertimbang. Jadi sudah saya jelaskan bahwa indeks tidak tertimbang ini rumusnya yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Sehingga kita harus mencari terlebih dahulu sigma PN-nya berapa dan sigma PO-nya berapa. Langsung saja kita cari penyelesaian. PN tahun 2015. Tahun dasarnya yaitu tahun 2014. Jadi PO. Jadi tahun 2015 PN-nya yaitu 6.500 ditambah 12.200 ditambah 4.300 ditambah 8.100 ditambah 3.400. Totalnya yaitu 34.500. Tahun 2014 yaitu 6.000 ditambah 12.000 ditambah 4.000 ditambah 8.000 ditambah 3.000 sama dengan 33.000. Jadi kita masukkan PN tahun 2015 sebesar 34.500. PO tahun 2014 sebesar 33.000. Jadi IA sama dengan 34.500 dibagi 33.000 dikali 100% sama dengan 1.0455 dikali 100%. Jadi diperoleh 104,55%. Jadi indeks harga tidak tertimbang pada tahun 2015 sebesar 104,55%. Contoh soal indeks harga agregatif tertimbang. Di sini ada tabel. Silakan diperhatikan tabelnya. Berdasarkan data tabel di samping, jika tahun 2014 dijadikan tahun dasar, berapa indeks harga tertimbang pada tahun 2015? Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa indeks tertimbang ini rumusnya yaitu IL sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P 0 dikali Q0 kali 100%. Sehingga diperoleh sigma PN dikali Q0 sama dengan 95.495.000 dibagi sigma P0 Q0 diperoleh 86.436.000 dikali 100% sama dengan 110,48%.
Jadi, indeks harga tertimbang pada tahun 2015 sebesar 110,48%. Sekian hasil video presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, baik itu ucapan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat pagi.